Ada kuasa dalam darah Yeshua, hancurkan gelap, bangkitkan jiwa. Ada kuasa dalam darah Yeshua, musuh dikalahkan, kita menang. Oh, 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 darah Yeshua. Oh, 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 kuat selamanya. Oh, 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 darah Yeshua. Ada kuasa yang membebaskan. Takkan gentar kami maju perang, dengan darah kemenangan nyata. Takkan mundur, roh berkobar, darah Yeshua bebaskan kita. Oh, 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 darah Yeshua. Oh, 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 kuat selamanya. Oh, 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 darah Yeshua. Ada kuasa yang membebaskan. Dalam darahnya ada hidup, ada kuasa. Dalam darahnya kami lebih dari pemenang. Tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Bapa Yahweh, dan namamu Abba Yahweh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dengan berkat yang sama, dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripadamu. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, sebelum nanti saya serahkan sama kepala suku di Kampung Mesianik ini lurahnya Kampung Mesianik untuk saat ini ya. Untuk itu kita yel-yel, belajar yel-yel. Saya mau ajarin yel-yel. Ayo semuanya, tangannya ditaruh di depan, kaki kanannya di depan. Oke, siap? Sudah? Nanti bilang begini ya, pokoknya piknik, pokoknya piknik ya. Masih ingat? Oke ya, siap ya. Nanti kalau sudah yang pertama pokoknya piknik, yang kedua pokoknya camping. Oke? Ya. Yang terakhir kata mami pokoknya seneng. Oke? Pokoknya bahagia. Yuk kita mulai ya. Nanti musiknya ya goyang-goyang boleh. Yang penting jangan gini-gini. Ya. Oke, saya itu ya. 1, 2, 3. Pokoknya piknik, pokoknya piknik, pokoknya piknik, pokoknya camping, camping, pokoknya camping, pokoknya camping, pokoknya senang, pokoknya senang, pokoknya senang, pokoknya senang, pokoknya senang. Bapa Yahweh memberkati. Sudah. Ya, nyanyi satu lagi ya. Nyanyi satu lagu ya. Ya. Kol Hane Syama. Haleluya. Kol Hane Syama. Haleluya. Iya. Kol Hane Syama. Haleluya. Kol Hane Syama. Haleluya. Sekali lagi. Kol Hane Syama. Haleluya. Kol Hane Syama. Haleluya. Go! Kol Hane Syama. Haleluya. Kol Hane Syama. Haleluya. Oh, yang kencang. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Biarlah semua yang bernafas memuji nama Yahweh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kol Hane Syama. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kol Hane Syama. Haleluya. Sekali lagi kata
Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuji nama siapa yang kencang? Memuji nama Yahweh. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Yahweh. Tangannya diangkat, katakan haleluya, haleluya. Kolane samate haleluya. 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 Kolane samate haleluya. Lagi ya, sekali lagi katakan kolane samat. Kolane samate haleluya. Kolane samate haleluya. Kolane samate haleluya. Kolane samate haleluya. Biarlah semua yang bernafas, biarlah semua yang bernafas memuji nama siapa? Memuji nama Yahweh. Biarlah semua yang bernafas memuji nama siapa? Memuji nama Yahweh. Haleluya. 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 Kolane samate 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 haleluya. Biar semua yang bernafas memuji siapa? Satu lagi ya. Satu lagi ya. Kan sebuah rumah di Samayim. Nanti lah aku ngomong rumah 1 kali 2 suruh. Oh, kuburan. Dongake wong cepat mati ya. Ya, rumahnya di Samayim. Jangan khawatir, tetap ada hadiah yang sangat menarik. Ya, sangat menarik. Jadi jangan khawatir, hadiahnya apa? Belum tahu. Tapi yang pasti tidak sia-sia ya. Kira-kira berapa pemenang yang diambil? 3 pemenang ya. 3 pemenang. Jadi dulu hatiku gelap, penuh luka dan salah, berjalan sendiri, jauh dari kasihnya. Tapi Yeshua datang, peluk aku erat, Dia ubah hidupku, kasihnya kuat. Aku sudah menang lawan dosa, bukan kuatku tapi kuasanya. Darah Yeshua bebaskanku, sekarang aku hidup baru. Setiap godaan datang, aku tak gentar. Ada Ruach HaKodesh yang pimpin langkahku. Firman Yahweh hadir, jadi pelita hidupku. Aku anaknya, aku miliknya. Aku sudah menang lawan dosa, bukan kuatku tapi kuasanya. Darah Yeshua bebaskanku,
Bukan kuatku tapi kuasanya darah Yesuslah bebaskanku. Sekarang aku hidup baru. Aku sudah menang lawan dosa. Bukan kuatku tapi kuasanya darah Yesuslah bebaskanku. Sekarang aku hidup baru. Saat langkahku terhenti, gelap menyelimuti, lembah bayang maut mengintai, namun jiwa ini tetap tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Yahweh gembalaku setia, penopang di setiap masa. Aku tidak takut, namamu perisaiku. Salamu menuntunku, tongkatmu menghiburku. Engkau ada di sisiku, takkan ku takut, takkan ku mundur. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Yahweh gembalaku setia, penopang di setiap masa. Aku tidak takut, namamu perisaiku. Api tak membakar, air tak menghanyutkanku. Kau berdiri di hadapanku. Yahweh, Kau tenang hidupku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang maut, aku tidak takut, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Yahweh gembalaku setia, penopang di setiap masa. Aku tidak takut, namamu perisaiku. Aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Bangkitlah umat pilihannya,
tinggalkan gelap, datang pada terang. Yahweh memanggil dengan kasih. Dia setia, tak pernah berubah. Kumi ori kiba ore Wufut Yahweh Allah Isara. Kumi ori kiba ore Wufut Yahweh Allah Isara. Jangan takut, kuat dan teguh. Yeshua pimpin jalan hidupmu. Terangnya bersinar dalam kita, untuk dunia yang haus kasihnya. Kumi ori kiba ore Wufut Yahweh Allah Isara. Kumi ori kiba ore Wufut Yahweh Allah Isara. Kini waktunya kita melangkah menjadi terang di tengah dunia. Kumi ori kiba ore Wufut Yahweh Allah Isara. Kumi ori kiba ore Wufut Yahweh Allah Isara. Bapa Yahweh yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa Yahweh yang di surga, kami bersyukur dan memuji-Mu. Beri kami makanan hari ini, dan ampunilah kami ya Bapa. Kami juga mau mengampuni yang bersalah dan menyakiti hati. Jauhkan kami dari pencobaan, lindungi kami dari yang jahat. Bapa Yahweh yang di surga, kami bersyukur dan memuji
kau kuatkan saat ku takut. Kau di depan, langkah demi langkah ku tak gentar, karena kau perisaiku di medan perang. Tak ada yang mustahil, dengan Yeshua ku berdiri. Bersama Yeshua ku lakukan perkara besar. Gunung pun tunduk, badai pun reda. Namamu agung, kuasamu nyata. Bersama Yeshua menang selamanya. Janjimu teguh, tak tergoyahkan. Firmanmu hidup, menyalakan harapan. Api di jiwaku takkan padam bersamamu. Ku lebih dari pemenang. Bersama Yeshua ku lakukan perkara besar. Gunung pun tunduk, badai pun reda. Namamu agung, kuasamu nyata. Bersama Yeshua menang selamanya. Segala kuasa di bumi dan surga tak sebanding kuasamu, Yeshua. Ku percaya, ku percaya. Perkara besar terjadi sekarang. Bersama Yeshua ku lakukan perkara besar. Gunung pun tunduk, badai pun reda. Namamu agung, kuasamu nyata. Bersama Yeshua menang selamanya. Bersama Yeshua menang selamanya. Bersama Yeshua menang selamanya. Bersyukurlah pada Yahweh, sebab Dia baik, kasih-Nya tak berakhir. Serukanlah nama-Nya yang kudus, panggil Dia dalam kebenaran. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Yahweh yang setia. Panggil namanya, tinggikan Dia, sebab besar karyanya bagi kita. Kemuliaannya di bangsa-bangsa, ceritakan perbuatannya yang ajaib. Penuh kasih, penuh kuasa, Dia Raja atas seluruh bumi. Bersyukurlah,
bersyukurlah kepada Yahweh yang setia. Panggil namanya, tinggikan Dia, sebab besar karyanya bagi kita. Panggil namanya, tinggikan Dia, sebab besar karyanya bagi kita. Di hadapanmu aku datang dengan hati yang terbuka, tak membawa apa-apa, hanya rindu disucikan. Darahmu Yeshua membersihkanku dari dosa, dari aibku. Kini aku kudus di hadapanmu, karena kasih dan darahmu. Kau panggil anak, namun kau beri pengampunan. Dengan darah yang tercurah di kayu salib, kau bayarku. Darahmu Yeshua membersihkanku dari dosa, dari aibku. Kini aku kudus di hadapanmu, karena kasih dan darahmu. Darahmu Yeshua membersihkanku dari dosa, dari aibku. Kini aku kudus di hadapanmu, karena kasih dan darahmu. Karena kasih. Untuk menyaksikan tentang kasihnya Bapa Yahweh dari lagu yang ke-8 ini. Apa? Ojo Sumelang. Mungkin ini saya bercerita tentang zaman dulu itu, saya tahun waktu 2020 itu di situ ada orang itu mau disuntik vaksin itu ya, disuntik vaksin. Saya melihat orang-orang itu kayak bukan orang, tapi kayak bukan manusia. Tapi saya yakin kalau saya itu pasti dilindungi Bapak Yahweh. Saya datang ke situ, memang datang ke situ. Saya menerobos di
tempat itu orang-orang divaksin, tetapi saya lolos tidak divaksin. Terus saya berbincang-bincang di rumah itu bersama Pak Gembala, Bu Gembala itu. Terus saya berdoa supaya saya dilalukan dengan hal-hal seperti ini, karena saya tubuh jiwa roh saya itu miliknya Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh aja setia kepada saya, masa saya nggak setia kepada Bapak Yahweh? Yesus aja rela mati di kayu salib untuk mengganti dosa saya supaya saya diselamatkan, masa saya nggak cinta sama Bapak Yahweh? Terus akhirnya saya ambil keputusan saya tidak mau seperti itu. Terus saya ada lagu, yaitu mungkin dunia itu mengecam bahwa kamu itu nanti akan ditinggalkan, kamu nanti akan dikucilkan, tetapi saya yakin bersama Yesus, bersama Bapak Yahweh pasti diselamatkan, akhirnya diloloskan. Saya akhirnya mengarang lagu yaitu Ojo Sumelang. Ojo Sumelang artinya? Ya. Jangan khawatir. Oh. Ya. Saya ngertinya Niko Sumolang. Makanya saya tadi heran, Ojo Sumolang. Ya. Oh, Sumelang. Ya. Mungkin sambil berdiri bersama-sama dengan saya untuk memuji nama Bapak Yahweh. Oh Sumelang jaman saiki, Ojo Sumelang putrane Gusti, Gusti Yesus paring pitulung marang aku, marang kowe selaminya. Ojo Sumelang, Ojo Sumelang jaman saiki, jaman saiki. Ojo Sumelang putrane Gusti, Gusti Yesus, Gusti Yesus paring pitulung marang sinten? Marang aku, marang kowe selaminya. Mula ojo kuwatir marang jaman saiki, mula ojo ngersula marang keadaan donya. Ojo padha sumelang putrane Gusti, Bapa Yahweh Gusti Yesus paring pitulung. Ojo sumelang, ojo sumelang jaman saiki. Ojo sumelang putrane Gusti, Gusti Yesus, Gusti Yesus paring pitulung, tulung marang aku, marang kowe selaminya. Ojo sumelang, ojo sumelang jaman saiki. Ojo sumelang putrane Gusti, Gusti Yesus, Gusti Yesus paring pitulung marang aku, marang kowe selaminya. Mula ojo kuwatir marang jaman saiki, mula ojo ngersula marang keadaan donya. Ojo padha sumelang putrane Gusti, Bapa Yahweh Gusti Yesus paring pitulung. Bapa Yahweh,
Bapa Yahwe Gusti Yesus paring pitulung. Bapa Yahwe Gusti Yesus paring pitulung. Bapak yang berkati. Ini yang keempat kali saya melakukan the law of attraction berkaitan dengan pekerjaan anak-anak saya, anak Angie dan Leon, yang juga saya pernah saksikan di Yerusalem pada waktu itu. Dan ini yang keempat kali berkaitan dengan karir dan usaha-usaha anak saya, di mana anak saya di Bali dipertemukan dengan pengusaha-pengusaha properti, orang-orang asing, orang bule, anak Leon dan Angie ini, sehingga dapat bekerja sama dengan orang-orang Rusia itu ya, namanya Padim Kolodi dan Dimitri. Nah, di Bali ini sekarang dipenuhi oleh orang-orang Rusia karena dia ingin membangun The Village Russian of Bali. Jadi dia ingin membangun kampung di Bali, orang-orang Rusia di Bali. Karena orang Rusia ini sedang ketakutan dijadiin wajib militer. Jadi negaranya perang dengan Ukraine sampai hari ini belum selesai, belum damai. Jadi mereka lari, kebanyakan lari di Bali. Nah, ketemulah anak saya ini kerjasama dalam bidang properti, di bidang tanah itu. Nah, proyek yang ini, proyek yang sudah gagal total tahun 2023 sekitar bulan Oktober kalau tidak salah. Proyek ini gagal total, artinya sudah sama Patimologi divonis untuk dilupakan, dan NG itu diinstruksikan untuk cari tanah lain gitu ya, sama Leon. Jadi ini lupakan, forget it, this land. Jadi anakku disuruh cari tanah yang lain sebagai penggantinya, dan ini sudah tidak diperhitungkan atau tidak ya istilahnya sudah dianggap gagal total gitu ya. Lalu anak saya juga mencari tanah lain, berusaha di Bali, dan tanah itu dapat ditemukan dan tidak mudah dalam pekerjaan ini seperti yang saya saksikan beberapa tahun yang lalu. Itu sangat banyak masalah, persoalan, karena walaupun ownernya itu sudah oke, sudah apa, tapi bisa juga kesandung nanti di masalah apa itu kontraknya atau harganya per are, karena di Bali itu kan per are, bukan seperti di tempat yang lain. Satu arenya itu 100 meter. Nah, seperti itu bisa gagal di situ. Walaupun sudah oke pun juga bisa gagal kalau belum ada tanda tangan MOU atau kontrak kerja. Nah, itu. Nah, ini karena 9 owner, akhirnya proyek 3 hektar ini, tanahnya seluas 3 hektar ini dibatalkan. Artinya sudah gagal total. Ya, ini, dan anak saya cari tempat lain, dan tanah-tanah yang dicari itu ditemukan, dan pada bulan November tahun 2024 itu Bapak Yahweh menjawab secara fantastis. Yang pertama, yang 27 are ini juga bersama orang Ukraine penyandang dananya. Saya kaget. Saya dulu operation itu saya nggak pernah nulis ya Ibu ya. Itu kan salah satu metode yang diajarkan Papi Lukas, menulis 55 kali 5 atau 369 atau afirmasi. Dan dengan kondisi mata saya sebagai penderita glaukoma, saya selalu afirmasikan. Saya nggak pernah nulis 555 ya. Tapi Bapak Ibu kalau memakai cara itu, it's okay, no problem. Nanti it's just the method. Jadi itu hanya sebuah cara menurut saya. Ya, tapi yang terpenting bukan 55 kali 5 atau 369 atau afirmasi, tapi bagaimana kesiapan roh jiwa tubuh kita ketika kita melakukan the law of attraction atau hukum law itu. Nah, ini fantastis. Yang biasanya menyelesaikan tanah itu selesai 4 bulan, 6 bulan, dan negosiasinya tarik ulur. Tapi ini dalam 2 minggu, proyek ini, 20 arah ini, dalam 2 minggu semuanya dibuat berhasil. Ya, sukses besar, berhasil. Dan yang fantastis,
itu ya apa itu setelah ditandatanganin 27 area itu yang pemiliknya namanya Alexandria ini dia minta kepada NG tolong negoin kepada ownernya supaya nanti tahun 2026 itu dapat diperpanjang. Nah ini kan tidak masuk akal, artinya apa ya, menyimpang logika teknis karena secara hukum tidak bisa seperti itu. Kontraknya 30 tahun ya, baru berjalan 2 tahun minta diperpanjang, ya kan tidak mungkin. Nah dinego sama NG, terus orangnya ini ya mau asal harganya berubah gitu ya, perkaranya itu berubah Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah terus disampaikan kalau bisa tetap harga yang sama gimana itu. Nah si orang Ukraina ini minta harganya tetap sama. Lalu saya dikasih tahu, Pak berdoa Pak, soalnya ini minta diperpanjang apa di dalam waktu 2 tahun. Nah saya juga kaget loh, apa ya mungkin dikasih gitu ya, uang kontraknya 30 tahun, baru tahun 2026 nanti tahun depan ini akan diperpanjang lagi ya. Karena anak saya bilang seperti itu, ya sudah saya berdoa lagi, afirmasi lagi setiap malam. Memang jam doa saya lakukan itu 4 kali Bapak Ibu ya. Jadi malam, sakarit, minha, ma'ar itu nggak pernah lowong, nggak pernah bolong. Saya selalu berdoa, saya afirmasikan. Dan dalam waktu 1 minggu ya, kurang lebih 10 hari lah. Kalau 10 hari itu supaya Pak Tim Kolut ini pemilik owner ini dijamah Tuhan dan apa mau dengan harga yang sama dengan perpanjangan itu. Nah saya sampaikan sama anak saya, sudah jangan khawatir, kalau memang ini berkatmu Bapak Yahweh pasti disediakan buat kamu. Saya doakan, dan hari ke-10 anakku bilang, doain ini orangnya ngajak ketemu meeting jam 2 nanti. Nah ketika jam 2 anakku meeting, saya sedang berdoa Bapak Ibu, dan hasilnya luar biasa. Itu owner namanya Pak Madekerti itu menyetujui tanpa dinaikkan harganya, jadi diperpanjang tanpa naik harga. Ini nggak lumrah ya kalau orang Jawa bilang, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lukas 1 ayat 37 itu digenapi, karena saya selalu kutip firman-firman Tuhan kalau saya sedang berdoa. Jadi saya berbagi pengalaman di sini. Kalau Bapak Ibu sedang melakukan doa present, kutip itu firman-firman Tuhan. Itu ya, seperti saya kutip, jangan takut, gak ada rencana Bapak Yahweh yang gagal. Kalau berkat ini untuk kamu, pasti Tuhan sediakan bagi kamu. Jadi saya kutip Hiob 42 ayat 2 itu, aku tahu segala sesuatu, engkau berkuasa melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, jadi tidak ada rencana yang gagal bagi Bapak Yahweh. Nah, jadi dalam waktu 10 hari itu disetujui dan diperpanjang. Artinya kan ini disediakan stok ya, stok pekerjaan, stok uang. Jadi tanggal nanti tahun 2026 ini diperpanjang lagi, padahal kontraknya belum habis ya. Lalu yang proyek kedua 2 hektar, 3 ya, itu ini tidak sefantastis yang ini, tapi juga tidak lama waktunya, nggak sampai 2 bulan. Proyek 2 hektar ini juga dibuat berhasil sukses oleh Bapak Yahweh ya. Jadi 2 proyek ini dibuat berhasil lebih dulu, semuanya di tahun 2025 ya, tahun 2025. Nah lalu yang 3 hektar yang sudah gagal total ini, tiba-tiba anak saya telepon, apa masih berdoa nggak buat proyek yang 3 hektar itu? Iya, kenapa? Masa? Dia bilang itu iya. Ini orangnya tiba-tiba ngubungin saya, dia bilang gitu, minta ketemu, minta meeting, tolong pas didoakan mungkin ini jalan Bapak Yahweh. Terus itu kan sudah sudah gagal katanya, tapi oke, ayo kita berdoa. Nah, saya bawa dalam doa setiap malam, saya afirmasikan untuk proyek yang gagal ini. Ternyata pemilik orang yang 9 orang ini dipercayakan sama 2 orang namanya Budiana dan Pak Mariana ini, minta NG itu untuk menegosiasikan ke bosnya bahwa dia sekarang minta lagi dinegosiasi untuk tanahnya itu. Nah ini kan sudah jawaban sebetulnya, tapi belum boleh dibilang sukses. Nah lalu sekarang
berdoa saya bukan lagi kepada si owner ini, si pemilik tanah, tapi kepada si Padim Kolodi, si penyandang dana ini. Nah, kalau dia nggak setuju, dia kan udah istilah kalau orang Jawa apa ya, males apa jelei gitu ya, karena ini orang bulat gitu ya waktu nego itu. Nah, udah 1,5 tahun kan gagal total. Jadi saya berdoa supaya Bapak Yai menjamah Padim Kolodi ini dibukakan hatinya, sehingga Padim Kolodi bisa merespon dengan positif apa yang saat ini disampaikan informasi oleh Enji. Karena Padim ini maunya bicaranya sama Enji, Bapak Ibu ya. Jadi dia nggak ngerti bahasa Indonesia, jadi dia harus pakai bahasa Inggris. Nah, puji nama Yahweh, ketika jam 2 siang sore itu bertemu, saya berdoa ketika mereka lagi meeting, dan hasilnya Padim membuka hati menerima tawaran itu. Ya, nah, lalu setelah terima tawaran kan juga nggak mudah, negosiasi harga ini yang paling alot, negosiasi harga per ara, lalu kontrak kerja, lalu sistem pembayaran dan sebagainya. Itu hal yang sangat tidak mudah, dan itu bisa tarik ulur berbulan-bulan di situ aja. Tapi yang ajaib, apa yang dikatakan Yesus Mesias dalam Markus 11:24 itu digenapi secara fantastis, sehingga proyek yang gagal total 1,5 tahun dibuat sukses, dibuat berhasil oleh Bapak Yahweh. Tanggal 4 Agustus kemarin ditandatanganin kontrak dan MOU. Nah, sehingga saya katakan sama anak-anak saya, ini loh pertolongan Tuhan. Terus apa balasanmu kepada Bapak di surga? Ya, puji nama Yahweh. Leon sekarang juga terjun ke pelayanan. Istrinya baru seumur jagung bertobat, juga terjun ke pelayanan. Jadi doa saya dijawab sama Bapak di surga. Karena percuma diberkati Tuhan kalau nggak bisa menopang pelayanan. Nah, saya bersyukur anak-anak saya bisa menopang pelayanan, di mana saya dipercayakan menjadi tim penggembala di Al-Ebon Denpasar, Bali. Jadi 3 proyek hebat dibuat sukses oleh Bapak Yahweh dalam waktu yang relatif singkat. Ya, semuanya karena saya percaya dengan Glow of Attraction ini. Nah, hal ini saya bagikan kepada jemaat untuk belajar melakukan Glow of Attraction, supaya jemaat itu tidak menjadi penonton. Ya, karena sumber dari Glow of Attraction itu kan dari kita, ya, dari Magelang, dari Papi Lukas. Ya, jadi sebagai pengagum Yahweh, ya kan, masa kita jadi penonton, sementara apa yang Glow of Attraction yang sudah berjalan ini banyak diikuti, dijiplak di luar sana, dipraktekkan sama orang-orang sekuler, dan apa itu yang lebih menyedihkan, dibayarkan. Jadi semacam kayak konseling gitu, diskusi tapi bayar. Dan alasan mereka, ya tentu saja mereka nggak ngerti kebenaran Dafar Elohim. Alasan mereka bahwa kalau pikiran positif, ya kan, seperti itu, tidak berpikir negatif, nah, seperti itu. Jadi misalkan pikiran, jangan melakukan hal-hal yang buruk. Ya, jadi ya itu sebetulnya sudah diajarkan semua sama Papi Lukas, dijiplak tapi dirubah bahasanya, ya. Jadi bahasanya itu dikemas secara indah, tapi sebetulnya ya itu motokopi dari Glow of Attraction itu. Tapi anehnya banyak orang yang mengikuti, bayar loh, ya, sekuler ini, dan ada yang berhasil. Bayangkan, ini orang yang tidak percaya Bapa di surga bagi Yesus Mesias, ya kan, dia percaya. Jadi lidah dijaga, perilaku, perilaku, perkataan, perbuatan, ya, dijaga selama melakukan Glow of Attraction, jadi anak-anak terang. Itu diajarkan seperti itu. Jadi dijiplak total, ya, di sekuler sana, orang di luar sana. Nah, ini orang-orang dunia saja percaya sama Glow of Attraction, ya, disuruh bayar mau bayar. Nah, kita yang diberi gratis, ya, apa itu oleh Bapak Yahweh, Kinam, ya, Kinam itu gratis dalam bahasa Ibrani. Kinam, masih ingat apa puji-pujian, ya, itu. Nah, kita justru jadi penonton, saya lihat, ya. Jadi melalui apa yang saya sampaikan ini, saya rindu menjadi inspirasi dan apa itu bagi seluruh anak-anak pengagum Yahweh untuk bangkit, ya.
Orang-orang dunia saja melakukan the law of attraction, disuruh bayar pun mau. Ya, apalagi itu sumbernya dari kita. Ya, seperti itu. Tetapi juga ada pihak-pihak lain yang tidak suka. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu jemaat saya itu mempraktekkan the law of attraction, gagal, ibu-ibu ya, gagal. Ya, lalu dia itu merasa bahwa dia nggak dijawab oleh Bapa di surga. Boleh dibilang marah lah kayak gitu. Terus dia ternyata dia terpengaruh oleh khotbah seorang pendeta. Tapi ini dari Kristullah pendeta ini, dan khotbahnya itu menyerang the law of attraction, pengagung Yahweh, bahwa the law of attraction itu adalah sesat. Ya, jadi dia mengandalkan pikiran, kekuatan pikiran, bukan firman Tuhan. Lalu dia kutip Matius 7 ayat 7 itu. Ya, dikutip itu bahwa itu hanya doa, tidak ada korelasinya dengan the law of attraction. Nah, karena saya mendengar video itu, ya saya jelaskan, terpaksa harus saya jawab karena saya pelaku the law of attraction. Ya, nah seperti itu. Jadi ini menyerang ya, menyerang pengagung Yahweh, dan ini sudah kesekian kalinya saya mendengar hal itu. Ya, saya sebagai tim penggembalaan di Bait Elohim Aleppo Denpasar yang saya pimpin, ya saya harus menjawab bahwa the law of attraction itu ya dan amin, nyata, dan itu dafar Elohim, bukan kita mengandalkan kekuatan pikiran. Ya, seperti itu, seperti yang disampaikan oleh pendeta Kristullah ini. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan pengajaran, karena sekarang ini bertebaran ya, pengajaran-pengajaran di YouTube, di internet, TikTok dan sebagainya. Tapi kalau Anda semua anak-anak Bapak Yahweh yang memiliki iman yang teguh, ya, emunah, ya, emunah itu iman, tapi arti yang lebih dalam adalah teguh, keteguhan. Jika hatimu teguh, imanmu teguh, maka kamu tidak tergoyahkan dengan pengajaran apapun. Ya, jadi the law of attraction itu ya dan amin, dan yang gagal total pun ya kan bisa dibuat berhasil oleh Bapak Yahweh, karena firman-Nya berkata, ya kan, Yahweh berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya, kutuk aja bisa dijadikan berkat oleh Bapak Yahweh, apalagi proyek yang gagal. Dan ini terbukti, dan melalui berkat ini, melalui proyek-proyek yang dibuat berhasil, anak saya ya sejujurnya saya akui secara sosial meningkat, bisa beli mobil, Leon beli mobil, Haji beli mobil, dan bisa membantu pelayanan di mana dia beribadah, berbagi berkat kepada sesama, dan tidak lupa mengembalikan milik Bapak Yahweh. Ya, jadi jangan pongah ketika Tuhan jawab doamu, tapi tetaplah taat, tetaplah setia. Ketika engkau berhasil, jadilah contoh, jadilah berkat. Jangan cuma bicara muluk-muluk, bicara yang tidak sesuai dengan perbuatan. Ini akan menjadi batu sandungan bagi hidup banyak orang. Nah, akhirnya ada jemaat yang baru 3 bulan bertobat. Ya, orang ini hidupnya sangat parah, baru bertobat 3 bulan. Itu saya baptis, saya ajarkan the law of attraction. Dia praktekkan the law of attraction. Dia pengen kulkas. Dia berdoa, dia afirmasikan. Padahal dia nggak puasa doa, nggak apa, tapi dia taat, dia malam dia berdoa, pagi dia berdoa, siang berdoa. Itu dalam satu minggu dia bisa beli kulkas. Ya, ini baru 3 bulan bertobat Bapak Ibu. Orang ini hidupnya hancur-hancuran, tapi sekarang dia mau diberkati. Dia saat ini sedang membangun rohaninya. Jadi itu yang Yesus katakan, yang terbelakang akan menjadi terdepan, yang terdepan akan menjadi terbelakang. Yang sudah lama mengenal Bapak Yahweh gagal terus, ya, dan marah sama Bapak Yahweh bahwa mungkin aku bukan orang yang dipilih Bapak Yahweh. Jadi orang yang berhasil melakukan the law of attraction itu adalah orang-orang yang dipilih Bapak Yahweh. Dan ini saya luruskan, berkat itu kepada siapa aja. Ya, berkat itu disediakan Tuhan oleh kepada baik orang yang kenal Bapak ataupun yang nggak kenal Bapak Yahweh. Ya, contoh matahari. Apa matahari itu dibikin Bapak Yahweh hanya untuk orang yang kenal Bapak Yahweh? Tidak. Ya toh, bajingan teroris juga merasakan hangatnya sinar
hari. Angin bertiup apa hanya untuk orang-orang yang benar, orang yang mengenal Bapak Yahweh, tapi juga untuk semua orang. Berkat juga sedang untuk semua orang. Tapi bagi anak-anak yang tak setia, yang berpegang teguh pada firman, menjadi pelaku-pelaku firman, bukan pendengar yang menipu diri sendiri, Yakobus 1:22, ya, itu dipelihara secara spesifik oleh Bapak. Berkat yang istimewa yaitu berkat keselamatan. Amin. Ya, jadi di samping berkat-berkat jasmani, berkat keselamatan diberikan di jaminan secara pasti oleh Bapak Yahweh. Ya, jadi keliru kalau gagal melakukan pelayanan terus marah kepada Bapak di Yahweh, terus merasa seolah-olah Bapak Yahweh itu diskriminatif, ya, apartheid. Ya tidak, ya, Bapak Yahweh itu demokrasi, ya, seperti tadi saya contohkan itu. Jadi Tuhan melihat roh jiwa tubuh kita ketika kita melakukan itu, ya, apakah kita tuh masih Yeser hara, ya, itu apa kita anak-anak yang Yeser hatop, ya, tahu ya Yeser hara, tahu ya apa Yeser hara artinya apa? Yeser hara itu memiliki tujuan yang baik. Dalam orang-orang hukum, para lawyer itu disebut mens rea, maksud, ya, punya maksud atau niatan, ya. Yeser hara niat yang jahat, hara itu jahat, ya. Tesisnya adalah Yeser hatop punya niat yang baik. Jadi kita mesti menjadi anak-anak yang Yeser hatop, ya. Ada Yeser hara, ada lason hara. Jadi ketika kita masih memiliki lason hara, saya rasa sampai matahari berekor, bulan bertanduk, nggak bakalan doa kita akan dijawab. Nah, dalam kitab Yeshayahu 1 dikatakan 15 dikatakan di situ, ya kan, kena Tangan Yahweh turun tangan, bersuka citalah. Yesus hebat, yes, Yesus Pemacet. ku pasti bisa. Kagak kedengeran. Jalan dapat ku tangguh di dalam Yesus, ku pasti menang. Iso ora iso, kudu iso, Yahweh sing nuwahi. Percaya saja, Jangan menyerah, bersuka citalah. Iso ora iso, kudu iso, Yahweh sing beresi. Waktu angkat tangan, Yahweh turun tangan, bersuka citalah. Yesus hebat, Yesus hebat, Yesus kerja di dalam Yesus, ku pasti bisa. Dalam perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus, ku pasti menang. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Ini suasana sangat berkabut, jadi mulai gelap. Gunungnya sudah nggak kelihatan, semua berkabut. Udaranya semakin dingin. Ku tak dapat hidup tanpa Dia.
Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Ada untuk mengingat pujian. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Yahweh. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Yahweh, ku kasih kau dengan kasih Yahweh. Aku kasih kau dengan kasih Yahweh. Aku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Aku kasih kau dengan kasih Yahweh. Hari ini ku datang Yeshua, bawa hati penuh sukacita. Jadi sempurna karena ku berserah, ku pilih setia selamanya. Langkahku nyata kepadamu, ku berikan hidupku bagimu. Ini aku untuk melayanimu, takkan ragu kasihmu tuntunku. Bersorak dan menari bagimu, Yeshua, inilah hidupku. Dimanapun aku berada, ku mau jadi terang dunia. Dengan senyum, kasih dan doa, menjadi saksi kemuliaanmu. Langkahku nyata kepadamu, ku berikan hidupku bagimu. Ini aku untuk melayanimu, takkan ragu kasihmu tuntunku. Bersorak dan menari bagimu, Yeshua, inilah hidupku. Ini aku untuk melayanimu, dengan tarian jiwaku berseru. Seluruh hidupku milikmu, Yeshua, inilah hidupku. Mentari pagi bersinar cerah, hatiku senang dan bersyukur. Langkah semangatku berjalan, Yeshua tuntun hidupku. Jalan bersama Yeshua, hatiku penuh sukacita. Tangannya pegang aku erat, tak akan aku ragu. Jalan bersama
bersama Yeshua, hari-hariku jadi indah. Dengan Yeshua aku kuat, selamanya ku ikut Dia. Dimanapun aku berada, aku mau selalu setia. Kasih Yeshua di hatiku selalu buatku ceria. Jalan bersama Yeshua, hatiku penuh sukacita. Tangannya pegang aku erat, tak akan aku ragu. Jalan bersama Yeshua, hari-hariku jadi indah. Dengan Yeshua aku kuat, selamanya ku ikut Dia. Yeshua, Yeshua, sahabatku selamanya. Yeshua, Yeshua, mari jalan bersama. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setia dan sabar tuntun langkahku. Saat ku lemah, Engkau menguatkan. Kasih-Mu tak pernah tinggalkan. Kasih Yahweh tak berkesudahan, tak berubah, tak tergoyahkan. Selalu baru, selalu menyala, selamanya, selamanya. Dalam susah, dalam sukacita, Yahweh hadir peluk hidupku. Tak kutukar kasih yang setia, Engkaulah harapan selamanya. Kasih Yahweh tak berkesudahan, tak berubah, tak tergoyahkan. Selalu baru, selalu menyala, selamanya. Selamanya ku percaya, ku berserah di dalam kasih-Mu yang mulia. Hari ini dan selamanya, Yahweh setia. Kasih Yahweh tak berkesudahan, tak berubah, tak tergoyahkan. Selalu baru, selalu menyala, selamanya, selamanya. Kasih Yahweh tak berkesudahan, selamanya, selamanya. Dari
semakin bertambah besar, anugerahmu semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Bila Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Hey 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 hey. Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Yuk semua nari sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Kudus ada, karena Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Karena Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah selama 3 hari 2 malam ini Bapak Ibu bersuka cita? Amin. Iya. Kira-kira kalau diulangi lagi masih mau nggak? Iya. Kita kayaknya perlu mengagendakan 15 tahun sekali gitu, gimana? Cucunya udah gede ya. Iya. Bulan aja Pak. Hah? Setiap bulan? Kalau aku sih yes. Gak tahu kalau Papi. Oke, nah kita sudah ada di penghujung acara, ya. Jadi sebelum kita berpisah, nanti mungkin ada pesan singkat dari Pak Mul dan dari Papi, gitu ya. Kita mau dengar sama-sama. Monggo Pak Mul duluan. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih buat kebersamaan kita. Sekali lagi mungkin kalau ada kekurangan dari pihak kami tim, ya kami minta maaf. Mungkin tetap aja pasti ada, wah mungkin ada yang tendanya tembus, airnya kemarin hujan, nah, bisa jadi. Tapi yang jelas kita berusaha untuk kasih yang terbaik. Dan kalau untuk next, kalau seandainya nanti ada mungkin waktunya yang disesuaikan supaya jangan, ini sebenarnya banyak yang mau ikut cuman kan pada sekolah atau kerja, ada yang kerja juga nanti mungkin bisa disesuaikan waktunya ya. Itu saja mungkin kalau bisa diacarakan untuk kebersamaannya sehingga jauh hari waktunya jauh lebih. Dan memang kalau waktu ini kan mepet mau hari raya, terus nanti KPI juga ada fellowship ya, jadi waktunya yang memang sangat mepet. Mungkin itu saja. Oke, Papi. Ya, saya mengucapkan terima kasih saudara sudah bisa mengikuti ini, dan saya berharap sekali waktu kita akan kumpul kembali. Amin. Dengan suasana yang lebih indah. Amin. Ya, saya akan carikan tempat yang bagus ya. Saya akan survei lagi. Ya, untuk hari ini kita punya tempat yang terbaik yaitu di apa? Nanda Navana. Ya, Nanda Navana Merbabu. Nah, kita sudah mendapatkan tempat yang sangat indah. Di sebelah sana juga ternyata ada tempat yang sama, saudara, di ujung sana, tapi kosong. Ya, jadi kita mendapatkan tempat yang terbaik di tempat ini. Saya berharap entah kapan kita kumpul lagi, saudara. Ya, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan Mul.
Iya, oke Bapak Ibu. Nah, sekarang saatnya saya akan mengumumkan pemenang dari lomba membuat konten dengan tema kebaikan Bapak Yahweh. Ini berdasarkan konten video konten yang masuk ke kami itu ada berapa ya kemarin ya? 9, ada 9 kurang lebih ya. Nah, ada 9. Nah, saya akan memilih 3 gitu ya. 3 dari 9 itu yang kira-kira siapa yang ya, ini setelah melewati pergumulan doa dan puasa selama 3 hari 2 malam ini, saudara. Ya. Kapan puasanya? Oh, jadi Bapak Ibu tuh jangan mengira ketika saya di dalam itu tidur. Enggak. Ya, itu dia, saudara. Oke, langsung saja saya mulai dari yang peringkat ketiga. Terima kasih. Peringkat ketiga. Ada harus mau tak baca ke peringkat 1 loh. Ya harus gak jadilah. Oke, peringkat 3 ini video dari grupnya Tante Yayang. Ya. Oke. Mari. Loh, tapi mana? Oh, ke toilet. Oke. Oke, mari sini timnya Tante Yayang. Oke. Iya. Diteragakan. Nanti saya akan berikan alasan kenapa mereka-mereka yang juara ini memenangkan konten gitu ya, berdasarkan apa nih gitu kan. Oke, yang juara 3 ini grupnya Tante Yayang. Saya nggak bisa tampilin di sini, saudara nggak bisa lihat nanti ya, gitu. Ya, oke. Terus kemudian yang juara 2 itu grupnya dari ini. Yang bikin video ini siapa nih? Oke, baik. Mari maju ke depan, Bu. Yang nyanyi King Kong badannya besar siapa ya? Mari, ya silakan. Silakan. Agak maju sedikit boleh kok? Ya, ya. Saya terus terang terkesan karena waktu nyanyi King Kong tuh dengan penuh segenap jiwa, hati gitu ya, gitu. Jadi memang akhirnya jadi mirip gitu. Ya, saya tersentuh lihat video ini gitu, karena begitu menghayati gitu kan ya, lagu menjiwai gitu kan ya. Jadi saya memutuskan dengan berat hati, ya udahlah juara 2. Oke. Nggak usah berat hati kan. Tenang Tante, nanti bagian dapat saham. Oke, sekarang yang peringkat 1. Yang peringkat 1 itu grupnya Pak Robi. Ayo, silakan Pak Robi. Lama pora, selamat ganti loh Ki. Jangan sampai aku berubah pikiran lagi. Oke. Nah, gini. Biar supaya kok iso saya juara siji, kok iso juara loro, juara telu. Kira-kira saudara mau lihat nggak perform mereka? Ya, yuk ya mulai dari juara 3 dulu deh. Monggo, nyanyi dulu. Yang juara 3. Yuk, kemarin videonya apa nih? Udah. Ya. Ya, yuk. Harus sama dengan yang kemarin. Kalau lupa habis. Ya. Oke, ini penampilan mereka. Inilah perform dari juara 3 kita.
ada unsurnya. Ya, muga-muga. 1, 2, 3. Tuhan Yesuai. Wah, ini alamat di sini. Orang situ. Oke. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya. Iya. Oke, meskipun sederhana, tapi saya menilai dari orisinalitasnya. Gitu ya. Ini yang menjadi penilaian dari kami untuk karena tidak terlalu banyak melibatkan teknologi begitu. Ya. Jadi ini salah satu penilaian kami kenapa dari kelompoknya Tante Yayang, Pak Titus ini mereka bisa mendapatkan, kami menilai di juara 3 begitu. Oke. Sekarang kita mau lihat perform dari juara 2. Oke, mari ibu-ibu. Pokoknya gerakannya nggak podo tak dis. khusus ini apa? Perform ini harus berbat. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Kong badannya besar, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Yahweh Maha Kuasa. Haleluya, Yahweh penciptanya. Iya, tapi ini saya kurang puas, tidak seperti yang di video. Ya, berarti ini AI ini. Karena saya lihat di video, Pak, begitu menyentuh hati. Menjiwai. Sekarang yang juara 1, performanya seperti apa, saudara? Yuk, sama-sama kita lihat. Yuk, mari Pak Robi. Oh ya, oke, yuk. Hai, haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Wah, Tuhan Yesus sungguh baik. Yesus teramat baik. Haleluya. Belum panjang. Enak wae. Pak Robi jogetnya kurang, tidak seperti di video. Tarik salah. Itu gitarnya chordnya salah-salah nadanya. Oke, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, yang tadi sudah perform, mulai yang dari juara 3, mari saya undang kembali maju ke depan. Nanti Pak Mul kasih ininya Pak Mul. Kasih nasihat. Juara 3 100. Ada juara 4 ya? Nanti kasih ambil. Gak ada. Mau ini langsung. Ini cuma simbolis Pak.
Ini simbolis. Ya. Ya inilah contoh kalau jadi juara seperti ini cara pemberian hadiahnya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Nanti bisa dikembalikan ke panitia ya. Pak Titus bilang gini, ini saya sumbangkan saja ke istri saya. Cari Bu Ika, awas ya setor. Oke, terima kasih. Sekarang yang kelompok juara 2. Mari silakan maju ke depan. Oke. Iya. Kok nggak tahu uang loh, jangan. Cukup tahu boleh tahu. Ayo Mamul lagi Mamul. Disawer lagi Mamul. Iya. Oke, ini pemenang yang kedua. Iya. Kayaknya mampir buat soto. Iya. Oke. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Makanya tahu. Oke, sekarang yang juara 1 silakan maju ke depan. Oke, tapi Happy. Kalau ini yang dikasih buat uang ilmu. Dunia persilatan. Saya tak hitung sih, benar apa enggak? Oh benar. Oke. Oke. Ya, tapi tenang. Buat yang lain jangan khawatir ya. Tetap kami memberikan hadiah hiburan. Ya. Iya. Mari Pak Petrus silakan dihibur. Oke, terima kasih. Baik, yang kemarin apa sudah mengirimkan video kontennya. Perwakilan saja. Maju ke depan. Ya, maju ke depan. Itu ada dari KPI Pondok Daud. Iya. KPI Pondok Daud. Iya. Terus sebentar, tak lihat dulu. KPI Pondok Daud, terus dari Pak Mul. Ya, Pak Mul. Ikut, Pak. Iya, kan ngirim video konten kemarin toh. Oh, yang ngasih siapa? Iya, perwakilan. Wah, curang nih. Khusus hadiah hiburan saya. Wah. Terus Kohan dan Ciana, ya, ya perwakilan siapa yang maju, silakan. Terus grupnya Bu Siti, ya, ini yang masuk ke kami ya. Terus grupnya ini tim dapur ini, Makta, Mak Mei, Mak Nani, Siska. Mari perwakilannya, oke. Terus grupnya Pak Petrus, Ciyuyun, Buria, dan ini Ciheninyo. Oke, silakan maju perwakilannya. Oke. Ya, ini khusus. Hadiah hiburan ya mesin biru wae. Selamat ya Bu. Selamat ya. Iya dong. Dibagi berempat. Ya. Monggo. Sing penting piknik, sing penting camping, sing penting seneng
Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah mau berpartisipasi. Ya, Bapak Yahweh memberkati. Sampai bertemu di acara camping yang mendatang. Amin. Iya. Ya, Pak Mul tutup di dalam doa, Pak Mul. Katanya Papi. Yuk kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam besim Adonai Yeshua Mashiach baru akodes Bapa. Tetap ucapan syukur kami yang naikkan kepadamu karena engkau sudah menyertai sepanjang hari-hari kami saat kami ada di tempat ini, bahkan kebersamaan kami, kesehatian kami di dalam engkau. Dan jikalau nanti sebentar kami akan pulang, lindungi sertai dalam perjalanan kami ke rumah masing-masing, jauhkan dari goda celaka mara bahaya roh maut, orang-orang jahat kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Bila perlindunganmu sempurna, turunkan bala tentara malaikatmu dari Samayim menyertai langkah perjalanan kami. Pertemukan kami hari mendatang dengan iman, berkat, sukacita, kesehatan yang lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Bapak memberkati kami dengan luar biasa, dan segenap tim juga Papi Lukas yang sudah membawa kami, mengajak kami untuk kami boleh berada di tempat ini bersama dengan tim dengan berkat yang luar biasa. Berkati juga semua yang terlibat dalam pelayanan, khususnya yang terlibat untuk tim masak di dapur. Bapak yang memberkati semua yang dikerjakannya dibuat menjadi berhasil baik. Bapak memberkati tempat ini juga karena di tempat ini nama Abah Yahweh sudah dimasyhurkan, nama Yahweh sudah dipermuliakan, maka sekitar tempat ini akan penuh dengan kemuliaan. Banyak jiwa dimenangkan dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar nanti kami juga akan makan. Terima berkat jasmani, setiap makanan minuman sucikan kuduskan menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Perjalanan kami, kendaraan kami, sopir, mesin, mobil, ban, semua apapun serba terbaik daripada-Mu. Terima kasih Bapak, hanya demi nama Adonai Yeshua Mashiach kami mengucap syukur, kami berdoa dan berseru kepadamu. Amin. Sebelum bubar, yuk kita semua kumpul dulu ke tengah. Kita mau ngomong unity. Ini biasanya kalau kita semua yang mau melayani Tuhan, ya, itu sebelum mulai pelayanan kita biasanya ngumpul di tengah gini, yuk. Terus kita ngomong unity, mempersatukan apa namanya? Ketua KPA. Semangat kita gitu ya dalam melayani. Nah, ini menjadi salah satu pemersatu kita dalam melayani Bapak Yahweh sampai Tuhan Yesus datang. Oke? Unity. Jangan bubar dulu. Oke. Saya belum lengkap. Afram geser Fram. Ini video dulu, soalnya perintahnya Papi video. Udah? Gimana Mami? Ini sampai Lagi masak. Tahan ya, tunggu dulu. Ini video, karena ini video jadi butuh durasi. 2 jam. Ya, silakan ditunggu. Tunggu pemberitahuan selanjutnya ya, Pap ya. 2 jam. Ya. Tadi saya dilut. Sudah, Pi? Oh, sudah. Wes. Wes. Sekarang foto ya. Lah kayak Mami. Kalau video berarti perlu ada narasi nih. Oke. Siap? Siji loro pokoke camping. 1 2 3. Pokoke camping. Pokoke camping. Pokoke camping. Pokoke camping. Pokoke piknik. Pokoke piknik. Pokoke senang. Pokoke senang. Pokoke senang. Pokoke Bali. Yes. Kalau kalian sampai gerung kerekam, kita salibkan dia. Lel, sini Lel. Apa? Awas, kesandung, awas. Yang penting pokoknya camping, pokoknya piknik, pokoknya seneng gitu ya. Sini kamu. Berapa kali Pak Wong? 3.
Tiga-tiga ya. Apa sih ngomongnya? Camping, piknik, seneng Bali. Maksudku gini, pokoknya camping, pokoknya piknik, pokoknya seneng. Diulangin ya, telu gitu. Atau piye? Camping ping telu. Oh, camping telu. Piknik ping Telu, ya, oke. Doer. Berarti 5 kali 5. Nah, 55 kali 5. Oke, 1, 2, 2,5, Tangannya ya, jangan lupa ya. 2, 3/4, 3. Pokoknya camping, pokoknya camping, pokoknya camping, pokoknya piknik, pokoknya piknik, pokoknya piknik, pokoknya senang, pokoknya senang, pokoknya senang, pokoknya Bali. KPI Gebel. Oke. Wes. Wes. Ada apa? Foto ya? Begitu besar kasih Yahweh bagi dunia yang hilang. Ia mengaruniakan putranya agar kita hidup yang kekal. Tak karena layak kami dipilih, bukan karena kebaikan kami, semua karena kasih karunia. Nyawanya buktikan kasih itu. Oh, kasih yang tak terukur, Dia rela mati di salib untuk menghapuskan dosaku. Yeshua sungguh baik, sungguh mulia. Oh, kasih yang mengalir